Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Wah, kali ini ada kabar terbaru lagi terkait kasus Vina ya. Kali ini dari Ibtu Rudiana dan Hotman Paris. Nggak disangka-sangka mereka bertemu. Nggak disangka-sangka mereka satu meja. Wah, mereka kayak konferensi fresh gitu ya. Kayak tanya jawab juga di depan para wartawan, dan banyak yang bilang Hotman Paris berputar haluan ya berbalik arah ya kan, membela Rudiana. Wah, ini banyak sekali yang geram, terutama Pak Oto Hasibuan. Kita lihat ya videonya menanggapi isu ini dan cuplikan lainnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Harusnya tuh penyelidikan itu dilakukan berdasarkan pendekatan saintifik, harusnya. Tapi mereka tidak. Ya, dilakukan dengan apa? Nih, dengan begini sama polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini pengakuan Sakatata loh di media loh. Bahkan ya, Anda tahu yang namanya Uya-Uya di TV dia bilang itu polisi bejat, polisi bangsat kata. Sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya. Yang mulia, saya izin. Sehingga dia bilang bertentangan, ada khilafan. Yang mulia izin. Sebentar ya. Yang mulia. Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan tadi sebut satu-satu. Ya, dari siap. PN, PT, Siap, yang mulia. kasasi, gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. Yang mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih yang mulia. Izin. Kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan novum yang disampaikan. Yang mulia, saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca yang mulia, supaya tidak jadi pertentangan. Saya undang saudara untuk Baik. melihat catatan saya bahwa saya membaca. Kalau begitu saya tanya saudara bawa nggak putusannya? Yuk. Bawa. Baik. Bawa. Mereka ditangkap lagi minum nggak? Ya disangka saya kasusnya minuman karena dia kan suka minum kalau itu tuh kalau malam suka minum kayak gitu. Disangka saya kasus kayak gitu, taunya dengar lagi kasus pembunuhan kan langsung kaget. Pembunuhan sama pemerkosaan. Lah, kapan kejadiannya kata saya tuh. Pembunuhannya pas malam Minggu. Lah kok malam Minggu? Malam Minggu tuh saya ada. Maksudnya awalnya pas dari sore habis maghrib itu kumpul di bengkel depan rumah saya. Tadinya Eko sama Ahmad Saifuddin sama saya bertiga. Terus datang si Supri sama si Eka nyamperin. Kok sana aja ke Bu Nining minum aja katanya. Iya aja. Terus mereka berdua tuh ngajak saya. Saya nggak mau kan, rumah saya kosong nggak ada orang. Ibu saya sama nenek saya kan pengajian. Sok duluan aja kata saya tuh. Terus mereka berdua ke Bu Nining. Nah, saya kan waktu dulu kan masih agak kayak penakut ya kalau di rumah sendirian juga. Jadi saya pergi keluar pas jam 9 lebih tuh ke teman tapi di kota. Jadi ngelihat mereka di warung Bu Nining jam berapa? Nah, pas itu saya pulang dari kota. Oh, dari rumah ke kota, ke Ya. rumah teman. Habis itu Pulang pulang. lagi kan karena saya
nggak boleh malam-malam, saya juga bawa kunci. Oh, kunci pulang rumah. pulang lagi ke rumah. Nggak langsung pulang karena belum jam 11. Ibu saya pulang jam 11. Oke. Saya mampir ke warung Bu Nining Jam berapa itu? jam 10 lebih. Jadi jam 10 masih bareng sama anak-anak? Iya, saya cuma setengah jam di situ. Ya artinya pada waktu yang orang ada menemukan mayat Iya. di playover Eki dan Pina, ya kan? Kamu ini Pak siapa? Lupa lagi. Heru. Pak Heru, Kang Heru ini, Mas Heru ini masih di rumah Bu Nining bareng mereka. Ada ya, ada di situ. Ada mereka semuanya. Ada Pak, ada di situ. Ada di situ. Nah, pas jam 11 kurang, saya pulang. Oh ini jam 11 pulang. Kamu jadi saksi nggak waktu itu? Enggak dipakai Pak. Enggak. Oleh enggak. pengacaranya tidak Enggak diajukan ada. jadi saksi. Enggak ada yang datang ke rumah, enggak ada yang apa. Aduh, ini kan Nah, ini bisa digali zaman itu ya. Iya. Ya mungkin karena juga cari saksi waktu itu susah, pada takut. Nah itu faktornya, bukan salah pengacara juga. Nah jadi saya nanya nih, ini kan kesaksian nih, walaupun saksi berapapun jumlahnya tetap nilainya 1 dalam aspek hukum. Tapi kalau semua orang menyaksikan memperkuat keyakinan hakim, berani nggak jadi saksi di Bareskrim? Berani Pak. Untuk menentang kesaksian Pak RT Pasren. Berani berhadapan dengan Pak RT Pasren? Berani Pak. Di Bareskrim. Berani dikonfrontir dengan Abdul Kahfi. Abdul Kahfi ada nggak di situ? Ada Pak. Dan saya juga pas jam 11 pulang, pas jam setengah 5 subuh, ibu saya kan bangun. Ntar dulu. Ya. Jam 11 masih di rumah Bu Nining apa di rumah Hadi? Di Bu Nining ya, punya sih jam 11 kurang, masih di situ terus saya pulang. Oh, jadi di rumah Bu Nining sekitar jam 11-an. Kurang lah. Ya, jam setengah 11 lah ya. Mereka kan geser ke rumah Hadi habis itu. Nah, itu karena saya Bu nggak Niningnya tahu. marah itu ya. Jadi keluar dari rumah Bu Nining sekitar jam 11-an. Iya mungkin. Kalau saya pulang jam 11 kurang lah. Oh, jam 11 kurang. Oke, setengah 11 keluar dari rumah Bu Nining kemana? Pulang saya Ke ke rumah. rumahnya yang dekat Pomini itu. Iya. Habis dari pulang ke rumah terus Nah, tidur kan, nungguin ibu makan datang. Indomie dulu nggak? Enggak. Saya tidur. Terus Heeh. jam setengah 5 pagi tuh ibu saya ngebangunin saya kan buat sholat subuh. Heeh. Nah, ibu saya tuh nanya. Pertanyaan saya, ikut minum ciu nggak? Enggak Pak. Oh enggak. Enggak. Benar. Makanya demi Allah Pak enggak. Makanya saya di situ saya agak takutnya diselang waktu Pak. Karena saya menyebutkan jam 10 ke atas. Nah, sedangkan yang pada minum-minum kan menyebutkan jam 10 gitu. Nah, saya takut di situ, takut mengacaukan. Tapi saya ingat karena saya nggak minum, nggak apa. Jam 11 kurang saya di situ pulang. Anak-anak Intinya mau jam 10, mau jam 11, esensinya cuma satu. Mereka pada malam minggu itu tidak dalam posisi melempari Eki dan Pina di depan SMP 11. Bapak Dr. Hokman Paris Hutapea berputar haluan. Mengapa saya katakan berputar haluan? Karena sebelumnya yang bersangkutan telah memberikan statement-statement yang memberikan dukungan terhadap 8 orang terpidana bahwa mereka adalah hasil rekayasa penyidikan, sehingga menurut dia adalah ini sebuah kekeliruan besar yang harus dikoreksi. Tetapi kemudian kemarin dia melakukan konferensi pers di Cirebon, yang dimana yang bersangkutan berpendapat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Saka Tatal akan kandas atau tidak akan mungkin diterima oleh Mahkamah Agung. Artinya terjadinya balik arah atau putar arah yang dilakukan oleh saudara Hokman Paris ini menurut saya ini suatu perilaku yang tidak memiliki kemandirian, yang tidak memiliki prinsip konsisten. Ya, tentunya pendapat yang bersangkutan ini didasarkan kepada tidak adanya nopum, karena foto-foto yang dijadikan sebagai nopum itu telah ada dan sudah pernah dihadirkan di persidangan. Yang pertama saya sampaikan tanggapan saya sebagai berikut ya, Pak Hokman Paris. Perkara ini adalah merupakan rekayasa yang sangat besar. Boleh dikatakan ini adalah rekayasa luar biasa. Sehingga PK ini juga haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.
Ya, mengapa saya katakan demikian? Coba Bapak bayangkan, orang yang sudah dimandikan, kalau di dalam Islam, mayit itu dimandikan semua lubang-lubang, mulai dari hidung sampai lubang manapun, itu udah dikurit, dibersihkan. Lalu tiba-tiba 6 hari kemudian dilakukan otopsi, ditemukan adanya sperma. Kira-kira menurut Anda logis atau tidak? Yang kedua, yang merupakan otak pelaku, yaitu Dhani dan Andi, dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Yang ketiga, rentan waktu terjadinya peristiwa yang sangat besar, yaitu pelemparan, jatuh, kejar-kejaran, lalu dibawa ke semak belukar, di semak belukar dilakukan pemerkosaan, lalu dibunuh, lalu kemudian diantar ke flyover Talun yang dibonceng oleh Dhani dan Andi, yang fiktif itu juga. Artinya rentan waktu itu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Jam 9.21 mereka terjadi lempar-lemparan di SMP 11. Sampai terjatuh kemudian di flyover yang jaraknya hampir 1 kilo atau 1 kilo lebih. Lalu kemudian dibawa lagi ke daerah SMP 11, ke belakang showroom. Di sana dilakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu kemudian dibawa lagi ke flyover supaya itu seolah-olah karena kecelakaan tunggal. Waktunya hanya 45 menit. Kira-kira menurut Anda, peristiwa sesadis itu dengan rangkaian-rangkaian yang sudah saya sampaikan tadi itu, apakah itu mungkin dilakukan dengan kurang dari 45 menit? Karena menurut Pak Suroto, kita ikuti selera Anda. Pak Suroto menemukan mayat itu di flyover jam 10 malam. Artinya, Pak Suroto menemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Artinya, sebelum jam 10 itu juga sudah di sana Vina dan Eki. Inilah yang menurut saya sebuah peristiwa rekayasa yang sangat besar. Maka ketika ini hanya disandarkan kepada hukum normatif atau hukum-hukum yang sudah tersedia untuk melakukan peninjauan kembali, ini tidak akan pernah ini tuntas persoalan ini. Dan selain itu juga pengakuan dari Liga Akbar dan Dede ini kan merupakan novum. Karena ketika keadaan itu diketahui oleh majelis hakim bahwa ternyata tidak terjadi peristiwa, tidak akan mungkin hakim menghukum mereka. Inilah novum yang menurut saya. Ya, oleh karena itu, Saudara Hotman Paris, kita ini kan manusia harus memiliki prinsip yang teguh. Oh, gitu deh videonya. Wah, nggak nyangka ya videonya seperti itu. Apalagi salah satu tadi pengacara bilang polisi gua seperti itu nyuruh minum air kencing. Wah, itu luar biasa sekali sih memang kalau kebenaran sekata-kata seperti itu ya. Wah, kok bisa sampai seperti itunya ya kan? Wah, kalau memang korban salah tangkap semuanya karena disiksa, dihajar habis ya, itu nggak ngerti lagi bilang kayak mana ya kan. Tega betul ya kan. Gimana menurut kalian, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.